Nomor 1. Hukum-hukum unik di Kosta Rika. Kosta Rika memiliki sejumlah aturan yang mungkin terasa aneh bagi wisatawan. Salah satu yang paling mencolok adalah sikap mereka terhadap merokok. Di negara ini, menyalakan rokok di tempat umum dianggap sebagai perilaku yang sangat tidak pantas. Taman, restoran, pantai, hotel, bahkan taksi termasuk zona bebas asap rokok. Pemerintah benar-benar serius menjadikan negara mereka bebas tembakau, sehingga segala bentuk promosi produk tembakau dilarang total. Di samping itu, bungkus rokok wajib menampilkan peringatan kesehatan yang menutupi setidaknya separuh bagian depan dan belakang. Penjualan rokok eceran pun dilarang. Setiap bungkus harus berisi 20 batang dan harga satu bungkus dapat mencapai hampir USD 8. Strategi yang dibuat agar masyarakat, terutama generasi muda, enggan membeli. Jika ada yang berani melanggar aturan ini, mereka bisa dikenai denda besar hingga sekitar USD 400 sebagai langgah untuk menghindari tuntutan pidana. Tidak hanya tegas soal rokok, Kosta Rika juga sangat disiplin dalam hal perlindungan satwa liar. Memberi makan hewan liar, meski hanya karena rasa penasaran, dianggap sebagai tindakan ilegal. Pemerintah menilai hal itu berbahaya bagi manusia, sekaligus merusak keseimbangan alam yang mereka jaga. Banyak yang percaya bahwa aturan ini lahir dari fenomena di jembatan Sungai Tarcoles, tempat wisatawan sering berhenti untuk melihat buaya raksasa. Dahulu, penduduk lokal menjual ayam beku agar turis dapat melemparkannya ke buaya. Pemandangan itu akhirnya dipandang merusak lingkungan dan membahayakan insting alami buaya, sehingga pemerintah melarangnya. Berbeda dengan banyak negara lain yang menerapkan aturan ketat mengenai konsumsi alkohol saat mengemudi, Kosta Rika menggunakan sistem yang cukup unik. Bagi pengemudi dengan pengalaman kurang dari 3 tahun, batas kadar alkohol dalam darah hanya 0,2 gram. Sementara bagi mereka yang sudah berpengalaman, batasnya bisa mencapai 0,75 gram. Meski terkesan longgar, jumlah itu sebenarnya hanya setara dengan 2 gelas vodka standar dan bagi pengemudi baru, bahkan tidak mencapai setengah gelas. Ada juga aturan berpakaian. Jika Anda bekerja di instansi pemerintah, berpakaian terlalu santai seperti memakai celana pendek, kaos tanpa lengan, atau sandal jepit dianggap tidak sopan. Pegawai atau pengunjung yang datang dengan pakaian seperti itu biasanya akan diminta kembali pulang untuk berganti pakaian. Di Kosta Rika, cara berpakaian dilihat sebagai bentuk rasa hormat terhadap lingkungan kerja dan orang-orang yang ada di dalamnya. Nomor 2. Negara yang melangkah pelan. Jika dilihat dari sejarahnya, Kosta Rika sering digambarkan sebagai negara yang perkembangannya lebih lambat dibandingkan banyak tetangganya. Saat Christopher Columbus tiba pada 1502, ia hanya menemukan suku-suku pribumi yang hidup sederhana tanpa kerajaan maupun sistem feodal seperti peradaban besar lainnya. Bandingkan saja, pada masa itu, Prancis telah memiliki puluhan raja, sementara Cina ratusan. Columbus menamai wilayah ini Kosta Rika atau Pantai yang Kaya, karena melihat penduduk lokal mengenakan perhiasan emas. Namun ketika Spanyol mengirim pasukan untuk mengeksplorasi wilayah tersebut, mereka menemukan bahwa sebenarnya kurang dari 2% cadangan emas Amerika Tengah berada di Kosta Rika. Akibatnya, daerah itu dianggap kurang penting dan kurang mendapat perhatian dari kekaisaran. Dampaknya berat banget. Populasi penduduk asli yang awalnya lebih dari 400.000 jiwa menyusut drastis menjadi kurang dari 15.000 dalam waktu kurang dari 100 tahun. Kehidupan masyarakat pun tertinggal jauh dibandingkan peradaban lain. Proses keterlambatan ini juga tampak saat gelombang kemerdekaan melanda Amerika Tengah. Pada 15 September 1821, negara-negara di Federasi Amerika Tengah mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol. Tetapi Kosta Rika baru mendengar kabar itu hampir sebulan kemudian. Informasi harus dibawa berkuda sejauh hampir 1.000 km dari Guatemala, sehingga baru pada 13 Oktober penduduk Kartago mengumumkan kemerdekaan mereka. Pada tahun 1948, setelah Perang Saudara singkat selama 44 hari, Kosta Rika mengambil langkah bersejarah dengan menghapus angkatan bersenjata mereka melalui konstitusi baru. Presiden José Figueres Ferrer memutuskan untuk mengalihkan seluruh anggaran militer ke sektor pendidikan dan kesehatan. Sampai sekarang, Kosta Rika tidak memiliki tentara permanen.
Untuk keamanan, mereka hanya mengandalkan polisi sipil, penjaga perbatasan, dan unit lingkungan. Mereka juga dilindungi oleh sistem perjanjian antar Amerika yang menjamin negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, akan membantu jika ada serangan. Dengan demikian, ancaman invasi dianggap sangat kecil. Akibat pengalihan dana militer, sektor pendidikan berkembang pesat. Kosta Rika kini menghabiskan sekitar 7% PDB untuk pendidikan, salah satunya yang tertinggi di dunia. Tingkat melek huruf melampaui 97% dan negara ini berkali-kali masuk daftar negara paling bahagia di dunia. Nomor 3. Wanita tercantik di Amerika Tengah. Wanita Kosta Rika sering dipuji karena pesona alami mereka. Kulit coklat kecoklatan, mata keemasan, hidung latin yang tegas dan postur tubuh yang proporsional. Gaya mereka cenderung sederhana, dengan riasan minimal bahkan pada acara resmi. Statistik Kementerian Kesehatan menunjukkan hanya sekitar 12% wanita usia 25 hingga 45 tahun yang menjalani operasi kosmetik, jauh lebih rendah dibanding Brazil atau Kolombia, yang angkanya bisa mencapai 30% lebih. Meski begitu, wanita Kosta Rika tetap dianggap sebagai salah satu yang paling memesona di kawasan. Figur-figur terkenal seperti Brenda Castro, Johanna Solano, serta Fernanda Mora sering disebut sebagai lambang kecantikan lokal. Ada satu kebiasaan unik yang mencerminkan keanggunan tradisional perempuan Kosta Rika: menggosok bunga kembang sepatu ke bibir sebelum bertemu pasangan. Bunga nasional ini dipercaya membawa keberuntungan dalam cinta. Konon, mengusap kelopak bunga segar dapat menonjolkan warna bibir dan membuat senyum terlihat lebih memikat. Banyak orang juga percaya bahwa ritual kecil ini menarik restu dewa cinta. Namun realitas modern berbeda. Statistik dari Institut Statistik dan Sensus Nasional mencatat bahwa tingkat perceraian di Kosta Rika telah melampaui 45%, termasuk yang tertinggi di Amerika Latin. Beberapa ahli sosial mengatakan bahwa banyak perempuan merasa pasangan mereka kurang peka, jarang menunjukkan kasih sayang, dan tidak banyak mengekspresikan emosi. Alhasil, hubungan sering berakhir meskipun awalnya penuh gairah. Selama beberapa tahun terakhir, semakin banyak wanita Kosta Rika yang tertarik pada hubungan lintas budaya, terutama dengan pria dari Barat atau Amerika Utara yang dianggap lebih perhatian dan komunikatif. Banyak kisah cinta berawal dari perjumpaan selama perjalanan, lalu berkembang menjadi hubungan serius. Jika Anda seorang pria yang berkunjung ke sana, hal utama yang perlu ditunjukkan bukanlah wajah tampan atau rayuan berlebihan. Tunjukkan ketulusan, sopan santun, dan perhatian. Itu jauh lebih berarti bagi mereka. Ingin saya bagikan tips cara memikat wanita Kosta Rika? Tinggalkan angka 3 jika Anda ingin lanjutannya. Nomor 4. Aspek budaya yang mungkin mengejutkan Anda. Ketika berada di Kosta Rika, memahami cara memberi tips sangat penting. Meskipun tidak wajib, karena biaya layanan biasanya sudah termasuk dalam tagihan, Anda tetap boleh memberikan tip tambahan jika merasa puas terhadap pelayanan. Penduduk lokal pun sering melakukan hal yang sama. Umumnya, jumlah tips sekitar 10% sebanding dengan biaya layanan yang tertera. Sistem transportasi di negara ini memiliki banyak kekurangan. Jalan sempit, sering rusak, dan kemacetan umum terjadi. Ketika berkendara, Anda harus sangat berhati-hati karena banyak pengemudi menyalip sembarangan, jarang menggunakan lampu sein, dan kadang melewati lampu merah. Tidak semua mengemudi seperti itu, tapi cukup banyak. Untuk menghindari masalah, aplikasi Waze sangat direkomendasikan karena mampu memberikan pembaharuan lalu lintas secara real-time dengan akurasi yang cukup baik. Di Kosta Rika, kebiasaan datang terlambat merupakan bagian dari budaya. Jika di negara-negara barat, orang berusaha hadir lebih awal, di Kosta Rika kedatangan 15 menit hingga 1 jam terlambat dianggap biasa. Jadi jangan stres, anggap saja sebagai bagian dari gaya hidup santai mereka. Satu hal kecil namun penting, tisu toilet tidak boleh dibuang ke dalam kloset. Diameter pipa pembuangan di banyak tempat terlalu kecil, hanya 2,5 hingga 3,5 cm. Bahkan tisu yang mudah larut bisa menyumbat pipa dan mengakibatkan bau tidak sedap. Karena itu, toilet umum biasanya menyediakan tempat sampah kecil tertutup dengan peringatan dalam bahasa Spanyol dan Inggris agar tisu selalu dibuang ke tempatnya. Nomor 5. Keunikan ekonomi. Kopi Kosta Rika terkenal di seluruh dunia sebagai salah satu yang terbaik. Harganya bisa mencapai USD 30 per kilogram, jauh lebih tinggi dibanding kopi biasa.
Negara ini hanya mengizinkan penanaman varietas Arabica yang menghasilkan rasa halus, keasaman seimbang, aroma kuat, dan aftertaste manis yang khas. Setiap wilayah penghasil kopi punya karakter unik. Tarazu terkenal dengan keasaman cerah dan aroma floral. Tres Rios menawarkan cita rasa ringan, dan Lembah Tengah dikenal dengan profil seimbang yang manis dan lembut. Penduduk Kosta Rika juga menggunakan metode pengolahan madu, di mana lapisan lendir pada biji kopi tidak dibersihkan, melainkan dikeringkan sehingga menghasilkan rasa lebih manis dan aroma lebih kuat. Fakta menarik lainnya, Kosta Rika adalah negara pertama di Amerika Tengah yang mengembangkan industri kopi secara komersial pada abad ke-18. Pemerintah saat itu bahkan membagikan lahan gratis kepada warga dengan syarat mereka menanam pohon kopi di tanah tersebut. Kebijakan itu membuat kopi menjadi komoditas ekspor utama selama lebih dari 150 tahun. Meski kopi memberi kebanggaan budaya, pisang justru menjadi komoditas yang benar-benar mengubah wajah ekonomi negara ini. Kosta Rika merupakan salah satu pengekspor pisang terbesar di dunia, terutama ke Amerika Serikat dan Eropa. Budidaya pisang yang dimulai pada akhir abad ke-19 berkembang pesat dan kerap menyumbang pendapatan lebih besar daripada kopi. Keberadaan perkebunan pisang bahkan mendorong pembangunan jalur kereta api, pelabuhan, dan berbagai infrastruktur awal negara tersebut. Tidak heran jika masyarakat Kosta Rika dulu melihat pisang sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Namun, dominasi industri pisang juga memiliki dampak politik. Perusahaan raksasa seperti United Fruit Company, cikal bakal Chiquita, mendapatkan kekuasaan besar karena menguasai lahan luas dan rantai distribusi. Ketergantungan negara pada pisang membuat Kosta Rika dan beberapa tetangganya dijuluki Banana Republic, sebutan bagi negara yang terlalu bergantung pada satu komoditas pertanian. Nomor 6. Negara yang sangat mencintai alam. Salah satu hal paling menonjol dari Kosta Rika adalah komitmennya terhadap lingkungan. Lebih dari 1/4 wilayah daratannya terdiri dari hutan lebat yang dilindungi sebagai taman nasional maupun cagar alam. Walaupun luasnya hanya sekitar 0,03% dari total permukaan bumi, negara kecil ini menampung sekitar 5% keanekaragaman hayati dunia, sebuah angka yang luar biasa. Kini terdapat sekitar 30 taman nasional yang sebagian besar masih tergolong baru, dan banyak di antaranya berkembang menjadi destinasi ekowisata terkenal. Para pelancong yang datang memiliki banyak pilihan. Taman Nasional Tortuguero misalnya menjadi habitat monyet laba-laba, monyet howler, monyet berwajah putih, kukang, serta berbagai jenis burung dan reptil. Tempat ini juga menjadi lokasi paling penting bagi spesies penyu hijau yang terancam punah. Selain itu ada cagar hutan awan Monteverde, rumah bagi lebih dari 2.000 jenis tanaman, termasuk banyak anggrek langka. Kawasan ini juga dihuni oleh sekitar 400 jenis burung dan ratusan spesies mamalia. Jika digabungkan, Kosta Rika telah mencatat hampir 800 jenis burung, menjadikannya surga bagi para pengamat satwa liar. Taman Nasional Corcovado serta Taman Nasional La Amistad juga patut mendapat perhatian. La Amistad adalah cagar alam terbesar di negara tersebut, membentang hingga memasuki wilayah Panama. Kawasan ini bahkan telah diakui UNESCO sebagai warisan dunia. Keanekaragaman hayati Kosta Rika mencapai lebih dari 500.000 spesies, banyak yang tergolong langka atau berada di ambang kepunahan. Begitu tiba di negara ini, wisatawan dapat menjelajahi gunung berapi, hutan awan, hingga lembah tropis untuk menyaksikan berbagai satwa eksotis dari dekat. Diperkirakan ada sekitar 900 jenis burung berbeda yang pernah tercatat, menjadikan Kosta Rika tidak hanya indah, tetapi juga salah satu laboratorium alam terkaya di dunia. Nomor 7. Dunia hewan yang unik di Kosta Rika. Selain alamnya yang luar biasa, negara ini juga memiliki tempat perlindungan hewan yang sangat unik, yaitu Territorio de Zaguates, yang sering diterjemahkan sebagai Tanah Anjing-Anjing Tanpa Tuan. Suaka ini menampung hampir 1.000 anjing dari berbagai ukuran dan ras. Sebagian besar merupakan anjing terlantar. Tempat ini dikelola oleh Yayasan Sukarelawan yang telah menjadikannya sebagai rumah yang aman bagi hewan-hewan tersebut. Setiap anjing dirawat dengan penuh perhatian dan memiliki area istirahat, ruang makan, tempat tidur, dan akses ke air bersih. Pengunjung dipersilakan berjalan-jalan bersama anjing atau bahkan mengadopsi salah satu jika merasa cocok. Menariknya,
Tiap anjing diberi nama unik yang mencerminkan ciri-cirinya, seperti Doberman ekor bulat Jerman atau Cocker Spaniel perbatasan berekor merah. Para relawan menghabiskan banyak waktu menjaga kesehatan dan kenyamanan anjing-anjing tersebut, menikmati udara segar pegunungan sambil memastikan semua hewan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, Costa Rica juga menjadi lokasi fenomena alam luar biasa di Ostional National Wildlife Refuge. Setiap tahun, lebih dari 100.000 penyu olive ridley naik ke daratan secara bersamaan untuk menggali sarang dan bertelur. Peristiwa yang disebut Aribada ini paling kuat terjadi pada musim hujan, dan sejak 2015, semakin banyak wisatawan berdatangan untuk menyaksikannya. Namun, banyaknya pengunjung sering mengganggu proses bertelur. Ada yang terlalu dekat, menggunakan lampu kilat kamera, atau tanpa sengaja menghalangi jalan penyu. Anak-anak pun kadang bermain di area sarang, sehingga merusak lingkungan tempat berkembang biak. Karena itu, pemerintah memberlakukan peraturan tegas untuk melindungi penyu. Wisatawan diminta menjaga jarak, tidak menggunakan flash, dan selalu menghormati ruang bertelur satwa tersebut. Langkah-langkah ini penting agar keseimbangan alam di wilayah pesisir tetap terjaga dan populasi penyu tidak semakin menurun. Nomor 8. San Jose, jantung Costa Rica. San Jose merupakan ibu kota sekaligus pusat ekonomi utama negara tersebut. Kota ini terletak di lembah tengah yang dikelilingi pegunungan serta gunung berapi yang telah lama tidak aktif, pada ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Luasnya hanya sekitar 44 km persegi, tetapi lebih dari 1 juta orang hilir mudik setiap hari untuk bekerja. Akibatnya, pada jam sibuk, kepadatan penduduk meningkat tajam dan kecepatan kendaraan bisa turun hingga 15 km per jam. Sebagian besar jalan di pusat kota hanya memiliki 2 atau 3 jalur. Sistem bis masih menjadi moda transportasi utama, sementara layanan kereta ringan yang sedang diuji belum mampu mengurangi kemacetan secara signifikan. San Jose bahkan sering masuk daftar 10 kota paling tercemar di Amerika Tengah, terutama akibat emisi kendaraan dari kawasan industri sekitar. Pada musim kemarau, konsentrasi partikel PM2.5 kerap melampaui standar yang ditetapkan WHO, menciptakan kabut tipis yang melapisi langit kota hampir sepanjang hari. Saat musim hujan tiba, sistem drainase kota tidak sanggup menampung derasnya curah hujan. Dalam waktu singkat, beberapa wilayah seperti Paseo Colón dan Avenida Segunda bisa terendam banjir lokal. Lumpur dan reruntuhan dari daerah dataran tinggi turun bersama aliran air, menghambat lalu lintas serta aktivitas warga. Lebih dari 60% penduduk kota masih belum mendapatkan akses air pipa yang stabil dan bergantung pada sumur bor. Namun pemakaiannya secara berlebihan berisiko merusak struktur tanah. Pemerintah telah memperingatkan potensi penurunan permukaan tanah di beberapa area dan memulai proyek perbaikan sistem distribusi air. Meski menghadapi berbagai hambatan, San Jose tetap menjadi mesin penggerak ekonomi negara. Kota ini menyumbang lebih dari 1/4 PDB nasional dan merupakan pusat bisnis, perdagangan, musik, serta administrasi pemerintahan. Lebih dari 70% perusahaan multinasional, termasuk Intel dan Procter & Gamble, berlokasi di sini. Dengan fokus pada energi terbarukan dan teknologi hijau, San Jose berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi hijau terkemuka di kawasan. Dalam bidang pendidikan, kota ini memiliki tingkat melek huruf tertinggi dan menjadi rumah bagi lebih dari 20 universitas, termasuk Universitas Costa Rica yang merupakan institusi terbesar di Amerika Tengah. Pemerintah kota juga tengah membangun jaringan transportasi bawah tanah serta memperluas ruang hijau publik dengan tujuan membuat seluruh sistem mobilitas kota bertenaga energi bersih pada 2050. Nomor 9. Kehidupan malam yang berwarna. Costa Rica tak hanya memesona di siang hari. Begitu malam tiba, kehidupan kota berubah drastis. San Jose, Tamarindo, dan Jaco menjadi pusat kegiatan malam. Dengan lampu-lampu jalan yang menyala terang, musik Latin yang menggema dari bar, serta suasana meriah yang mencerminkan kehidupan modern negara itu. Di San Jose, kawasan Barrio Escalante dikenal sebagai tempat favorit anak muda. Di sini terdapat deretan bar, restoran, serta brewery lokal yang buka hingga larut malam. Banyak bir buatan rumahan di kawasan ini dianggap sebagai yang terbaik di Amerika Tengah. Tidak jauh dari pusat kota, kompleks hiburan El Pueblo menyajikan klub malam,
bar koktail, dan pertunjukan musik live yang ramai dikunjungi wisatawan pada akhir pekan. Di wilayah pesisir, nuansanya berbeda. Jaco di pantai Pasifik merupakan kota pesta terbesar, dengan bar dan klub yang buka hingga dini hari. Sepanjang tahun, terutama antara Desember dan April, acara musik dan festival kecil rutin berlangsung. Di Tamarindo, komunitas ekspatriat dan wisatawan jangka panjang menciptakan suasana pantai yang santai namun hidup, dengan pesta-pesta yang digelar di pinggir laut. Kota-kota kecil seperti Heredia dan Alajuela menawarkan malam yang lebih tenang. Penduduknya biasanya menghabiskan waktu menonton film, menghadiri konser kecil, atau berjalan sore di alun-alun. Festival budaya pun kerap digelar, termasuk Fiestas de Palmares, salah satu perayaan terbesar di bulan Januari yang mencakup konser, parade, hingga pasar malam. Untuk menjaga ketertiban, pemerintah memberlakukan aturan ketat mengenai kebisingan dan jam operasional. Banyak bar di daerah pemukiman diwajibkan tutup sebelum pukul 2 pagi. Peningkatan patroli polisi dan pemasangan kamera pengawas ikut menurunkan angka kejahatan malam hari di San Jose lebih dari 30% dalam 10 tahun terakhir. Nomor 13. Festival unik yang wajib diketahui wisatawan. Festival Palmer menjadi pembuka tahun bagi masyarakat Costa Rica dan berlangsung selama 2 minggu penuh di kota kecil Palmyre. Acara meriah ini termasuk salah satu perayaan terbesar yang selalu menyedot ribuan pengunjung, baik warga lokal maupun turis mancanegara. Selama festival berlangsung, setiap sudut kota dipenuhi musik, cahaya dekoratif, serta gelak tawa. Mereka yang datang dapat ikut serta dalam parade, menikmati konser terbuka, menyaksikan kontes kecantikan, mengikuti pacuan kuda, atau sekedar bersantai sambil meneguk bir di bar-bar kecil sepanjang jalan. Suasana perayaan di Palmyre menggambarkan semangat pura vida, rasa optimistis dan kegembiraan yang menjadi jati diri masyarakat Costa Rica. Banyak warga memanfaatkan momen ini untuk meninggalkan rutinitas kerja, berkumpul bersama keluarga, dan menyambut awal tahun dengan penuh semangat. Di wilayah Guanacaste, Festival Adu Banteng Liberia menghadirkan nuansa yang benar-benar berbeda. Tradisi ini telah ada sejak abad ke-19 dan memiliki hubungan erat dengan kehidupan para peternak sapi serta koboi di wilayah padang rumput. Ciri khas dari perayaan ini adalah adu banteng tanpa unsur kekerasan, di mana manusia dan hewan sama-sama menampilkan keberanian serta teknik tradisional mereka. Selain itu, terdapat pawai kuda atau tope, pertunjukan musik rakyat Mima, serta pesta yang berlangsung hingga larut malam di sekitar api unggun. Masyarakat memandang festival ini sebagai simbol keberanian, identitas pedesaan, dan kebanggaan budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Kini, Festival Liberia telah berkembang menjadi warisan budaya yang hidup dan menarik banyak wisatawan untuk merasakan kultur khas barat laut Costa Rica. Tak kalah menarik, Dataran Tinggi Zarcero menggelar festival bunga setiap bulan Maret yang menghadirkan suasana romantis dan damai. Ketika musim bunga tiba, taman-taman dipenuhi warna-warni kelopak dan deretan tanaman hias yang dibentuk dengan sangat artistik, menjadikan kawasan tersebut seperti galeri alam terbuka. Beragam kegiatan ikut meramaikan acara, mulai dari kompetisi taman tercantik, pameran florikultura, parade bunga, hingga bazar produk organik. Festival ini bukan hanya penghormatan bagi para petani bunga yang telah menjaga tradisi turun-temurun, tetapi juga mendukung pariwisata ramah lingkungan, menjaga keasrian alam, dan mendorong hubungan harmonis antara manusia dan lingkungan.